Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, admin ingin kembali berbagi info seputar passing rate yang ditetapkan oleh Mempan RB, teman-teman ya. Dan ini informasi yang ditunggu-tunggu juga oleh jutaan pelamar CASN tahun 2021 ini. Jadi admin berharap agar teman-teman jangan di skip videonya, agar teman-teman tidak gagal dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terupdate yang admin post di channel ini hampir setiap hari. Info passing rate ujian SKD CPNS 2021 sudah ditetapkan Mempan RB. Yang disebut di sini adalah info passing rate ujian SKD CPNS, teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan passing rate ujian untuk seleksi kompetensi di P3K 2021 pun disampaikan oleh Mempan RB atau ditetapkan Mempan RB. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021 resmi ditutup pada Senin tanggal 26 Juli 2021. Ini setelah perpanjangan, teman-teman ya. Tahapan selanjutnya yakni pengumuman seleksi administrasi yang akan diumumkan pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Agustus 2021 mendatang. Jadi teman-teman siap-siap saja cek di SSCASN menggunakan nick dan password yang sudah didaftarkan. Saat ini panitia sedang dalam tahap penyeleksian berkas administrasi peserta seleksi CPNS. Meskipun sudah diinformasikan sebelumnya, teman-teman ya, di sini juga admin sudah buat videonya. Sudah ada beberapa banyak pelamar yang dinyatakan TMS pada penerimaan CPNS. Pelamar yang lolos seleksi administrasi maka bisa mengikuti SKD CPNS berbasis chat. Jadi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman ya. Kita menggunakan komputer. Dalam tes SKD ini, peserta ujian akan dihadapkan dengan soal yang berjumlah 110 dengan materi berupa tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, di sini ada tambahan, teman-teman ya, ada 110 soal. Jika di tahun-tahun sebelumnya ada 100 soal saja. Dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 disebutkan TWK berjumlah 30 soal, PIU 35 dan TKP 45 dengan waktu pengerjaan 100 menit. Jadi usahakan sebaik mungkin teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal ini dalam waktu 100 menit. Semoga bisa lulus passing rate. Lantas berapa nilai ambang batas yang harus dipenuhi peserta ujian untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, yaitu SKB CPNS. Nah, ini yang paling penting, teman-teman ya. Terkait itu, pihak BKN maupun Kemenpan RB sudah menetapkan perihal passing rate atau nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2021 ini. Hanya saja pengumuman tentang passing rate SKD CPNS 2021 ini baru akan diumumkan pada Kamis tanggal 29 bulan 7 2021 sore. Jadi hari ini, teman-teman ya, akan diumumkan. Itu juga disampaikan dari Twitter Mempan RB, teman-teman ya, 12 jam yang lalu. Pertanyaanmu tentang nilai ambang batas akan segera terjawab. Catat tanggal dan waktunya, karena sosialisasi ini dapat kamu saksikan secara live di kanal YouTube Kementerian Pan RB pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di sini, teman-teman ya, bisa dilihat sosialisasi keputusan Menteri Pan RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun 2021. Jadi ini informasinya memang sangat resmi, teman-teman ya, karena Mempan RB pun menyampaikan melalui laman Twitternya. Oke, kita lanjut lagi. Lihat informasi selanjutnya. Ketentuan mengenai passing rate tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Pan RB nomor 1023 tahun 2021. Ya, sama ya, teman-teman ya, yang ada di Twitter tadi. Sahabat muda, keputusan Menteri Pan RB nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun 2021 telah resmi ditandatangani. Alhamdulillah, teman-teman ya. Tapi admin berharap semoga saja passing rate-nya turun. Esok Kementerian Pan RB akan menyosialisasikan keputusan tersebut. Maksudnya hari ini, teman-teman ya.
saksikan acara live-nya di kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Oke. Teman-teman ya, bahkan di sini kembali di post fotonya, gambar yang di sini teman-teman ya. Ini kembali di post. Ini jelas. Kamis 29 Juli 2021 pukul 15. Oke, masih ada informasi menarik di bagian bawah sini. Ini passing grade pada seleksi CPNS sebelumnya ditetapkan pada formasi umum nilai TKP skor minimal 126, TIU skor minimal 80 dan TWK 65. Nah, teman-teman yang pernah ikut seleksi CPNS di tahun sebelumnya pastinya juga sudah tahu tentang bagaimana skema atau sistem lolos tidaknya kita untuk ikut SKB. Yang pastinya teman-teman harus memenuhi syarat 65 ini, poin 65 ini untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 126 untuk TKP. Tidak boleh kurang teman-teman ya, tidak boleh kurang. Ini harus tersampaikan minimal 126, 80, dan 65. Ini untuk formasi umum. Kalau cum laude dan diaspora sepertinya itu berbeda teman-teman ya. Itu adalah seleksi sebelumnya di mana jumlah soal tes adalah 100 soal. Berbeda dengan tahun ini yaitu 110 soal. Jika passing grade-nya pun masih tetap menggunakan acuan ini, menurut saya masih ada kesempatan besar untuk lolos karena soal ditambah teman-teman ya. Soalnya ditambah menjadi 110 soal. Untuk diketahui pada seleksi sekolah kedinasan tahun 2021 yang juga memiliki jumlah soal 110, passing grade-nya yakni 156 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan 65 untuk TWK. Jadi TKP-nya cukup tinggi teman-teman ya, 156. Meski begitu, ada pengecualian nilai ambang batas bagi peserta dari daerah tertentu yang mendapat afirmasi. Jadi ada perbedaan bagi yang mendapat afirmasi ya. Pengecualian nilai ambang batas bagi peserta yang berasal dari daerah afirmasi tersebut berisikan dua ketentuan. Pertama, nilai kumulatif SKD paling rendah sebesar 281, dan kedua, mendapat nilai TIU serendah-rendahnya 55. Jadi mereka harus mencapai passing grade 281 dan TIU-nya itu ada yang mendapat 55 saja. Lebih tepatnya jika kita nantinya menunggu informasi langsung pada saat Menpan RB sudah live teman-teman ya di kanal YouTube-nya. Ini catat jamnya teman-teman ya hari ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.